Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kebaikan dari Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati karya Tuhan. Kami percaya di awal minggu yang baru ini, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kami, menolong kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat, hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Marilah kita membaca bersama-sama. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, berani mengakui kesalahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah mendapatkan harta bagiannya, si anak bungsu pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Saudara, setelah keuangannya habis, akhirnya saudara-saudara, anak bungsu ini bekerja sebagai penjaga babi. Ketika dia sudah tidak tahan lapar, akhirnya dia ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi sayang saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang mengizinkannya. Saudara bisa membayangkan posisi yang dialami oleh si bungsu. Dari orang yang memiliki uang yang banyak, hidup dalam kemewahan, bisa membeli apa saja. Pada akhirnya berakhir terlunta-lunta menjadi penjaga babi. Bahkan untuk makan ampas babi pun dia tidak diperbolehkan. Sangat menyedihkan memang saudara-saudara. Tetapi meskipun demikian, kisah anak bungsu berakhir dengan kebahagiaan. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi titik balik pemulihan di dalam hidupnya? Ayat 18 yang menjadi titik pemulihan dalam hidupnya, ketika dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya untuk pulang ke rumah setelah semuanya habis bukanlah perkara yang mudah. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak bungsu ini tidak ingin berlarut-larut hidup dalam kesengsaraan. Anak bungsu ini menyadari bahwa apa yang dialaminya semua itu karena kesalahannya, sehingga dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kandang babi itu dan pergi kepada bapaknya dan mengaku semua dosa dan kesalahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang ingin dipulihkan, tetapi tidak berani mengakui kesalahan. Banyak orang lebih mendahulukan gengsinya daripada hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka keputusan terbaik yang kita lakukan adalah dengan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Memang dalam hal ini saudara-saudara,
diperlukan kerendahan hati dan harus berani membuang jauh-jauh gengsi kita. Ketika kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada rekan kerja kita, kepada bawahan kita, beranilah untuk mengakui kesalahan itu. Karena saudara-saudara, pengakuan adalah awal sebuah pemulihan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk rendah hati. Ketika kita berdosa, akuilah itu di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, beranilah mengaku dengan jujur. Buang jauh-jauh gengsi kita. Karena disitulah akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Disitulah menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berintegritas, berani bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan, berani untuk mengakuinya, berani untuk membereskannya, dan juga meninggalkan semua kesalahan dan dosa yang sudah kita buat. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar untuk berani mengakui kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin baik dan berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong dan menuntun kehidupan kami di awal minggu yang baru ini. Biarlah kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dan berbeban berat, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun, tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Yang berduka, kiranya Tuhan akan menghiburkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.